4, 3, 2, 1, go! Si disetujui. Jie Xuanlong memberikan tatapan tajam pada Tian Lei, seperti akan menembak Tian Lei saat itu juga. Jie Xuanlong akhirnya menatap ke arah Jie Longhuo dengan raut wajah yang tak berubah. Jie Longhuo, bawalah anak gila ini pergi. Aku tidak tahu di mana asal anak ini. Tapi, seorang murid tingkat Mahayana bintang 6 yang ingin melawan buronan tingkat Xiantian. Itu bahkan lebih gila dari orang gila. Tapi ayah. Jie Longhuo langsung membuat pergerakan, tapi akhirnya dipotong oleh Jie Xuanlong. Cukup. Tatapan Jie Xuanlong yang mengerikan ditujukan pada Jie Longhuo. Bahkan kau yang mencoba untuk memburu peringkat ke-10 saja hampir mati. Dan kau ingin membantu semut untuk melawan hewan buas kuno. Apakah kau masih tertidur? Kata-kata mengerikan dari Jie Longhuo bergetar hebat. Tian Lei melihat tubuh Jie Longhuo bergetar kemudian melihat ke arah Jie Xuanlong. Tetua senior. Apakah Anda meremehkan saya karena tingkat kultivasi saya yang masih lemah? Tentu saja. Bahkan jika kau jenius, mencapai Xiantian dari Mahayana memerlukan lebih dari 5 tahun. Jie Xuanlong melihat ke arah Tian Lei dengan tekanan dari matanya. Segera, mata Tian Lei berubah menjadi warna ungu dan menghentikan tekanan yang diberikan oleh Jie Xuanlong. Oh, begitukah? Tuan Jie Xuanlong, potensi masa depan setiap orang itu berbeda-beda. Akan ada keberuntungan di setiap kehidupan seseorang. Tidak semua yang lemah akan tetap lemah. Dan tidak semua yang kuat akan tetap kuat. Seperti Anda misalnya. Kata-kata Tian Lei awalnya membuat Jie Xuanlong menjadi agak tenang dari amarahnya. Tapi, saat kata-kata terakhir Tian Lei ucapkan, kemarahan dari Jie Xuanlong muncul kembali. Nak, apa maksudmu? Kata-kata yang singkat dari Jie Xuanlong memberikan sedikit tekanan pada Tian Lei. Tian Lei dengan tenang menanggapi situasi itu dengan senyuman manis yang tulus. Tetua tenanglah. Aku hanya asal bicara. Setelah Tian Lei mengatakan kata-kata itu, Jie Xuanlong memaksa dirinya untuk tenang. Jie Xuanlong menghela nafasnya dan melihat ke arah Tian Lei lagi. Baiklah. Jika kau ingin mengambil misi yang kau inginkan, tunjukkan potensi dari dirimu yang bisa membuatku yakin bahwa kau akan berhasil dalam misi yang kau ambil. Tian Lei dengan tenang tersenyum, ia kemudian mengangkat tangan kanannya ke atas dan mengeluarkan kobaran api ungu di telapak tangannya. Melihat api ungu dari Tian Lei, membuat tubuh tua Jie Xuanlong bergetar seperti anaknya. Ia tidak menyangka bahwa praktisi elemen api sepertinya akan memiliki kesempatan untuk melihat api tertinggi di dalam hidupnya ini. Tetua, api ungu saat masih muda. Apakah sangat berpotensi? Jie Xuanlong mencoba untuk tenang sebelum ia menghela nafasnya. Ia tersenyum ke arah Tian Lei. Kau benar. Potensi setiap orang berbeda-beda. Dan potensimu pasti yang terhebat di seluruh alam Xuanwu. Ini adalah token misimu. Ia akan bersinar saat kau berada di dekat Zixing. Dan sedikit informasi, Zixing akan ikut masuk ke dalam makam kuno Xiantian yang segelnya akan terbuka secara alami sekitar 6 bulan lagi di kota Jiuhe. Jie Xuanlong memberikan sebuah token giok pada Tian Lei. Tian Lei mengambil token yang diberikan Jie Xuanlong padanya dengan senang hati. Terima kasih tetua.
Apakah saya harus mengisi formulir terlebih dahulu? Tidak perlu. Kau sudah mendapatkan token misi. Jadi, saat kau telah membunuhnya, informasi akan terkirim pada kami. Ucap Jie Xuanlong. Jie Xuanlong lalu melihat ke arah Jie Longhuo yang dari tadi diam. Jie Longhuo, antarkan anak ini kembali. Jie Longhuo melihat ke arah ayahnya dan membuka mulutnya setelah ia dari tadi diam. Baik. Jie Longhuo dan Tian Lei akhirnya pergi dari meja pendaftaran misi setelah urusan pengambilan misi Tian Lei selesai. Sementara itu, Jie Xuanlong dengan tatapan mata yang mengerikan melihat ke arah punggung Tian Lei. Kata-kata anak ini tadi, apakah benar hanya kebetulan? Jie Xuanlong lalu mengingat peristiwa mengerikan yang ia alami beberapa tahun yang lalu sebelum akhirnya tubuhnya bergetar. Di luar paviliun misi naga, Tetua Jie, Tian Lei memanggil Jie Longhuo. Jie Longhuo melirik ke arah Tian Lei. Ada apa? Sebelum pergi, aku ingin ke tempat Ninger untuk bertemu. Apakah Anda bisa memberitahu tempat pelatihannya? Ucap Tian Lei. Dia berada di salah satu puncak wilayah dalam ini. Kau bisa menemuinya saat malam hari, karena di waktu-waktu inilah dia istirahat dari latihan untuk melihat lautan bintang. Setelah Jie Longhuo mengatakan itu, ia kemudian terbang dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Tian Lei, karena ia hanya diberitahu bahwa Xie Ningxiang berada di salah satu puncak, ia kemudian mencari tempat yang tenang dan sepi sebelum ia duduk bersila dan memancarkan kekuatan jiwanya ke seluruh penjuru wilayah dalam. Kekuatan jiwa Tian Lei menyusuri setiap sudut wilayah dalam dan seluruh puncak suci. Tian Lei melalui kekuatan jiwanya dapat melihat puncak tertinggi dan menyusup ke sana. Di puncak tersebut terdapat sebuah goa yang sangat besar dan kaya dengan energi spiritual yang melimpah. Tian Lei dengan berani mencoba memasuki goa tersebut. Di dalam goa itu, Tian Lei dapat melihat orang tua yang seumuran dengan Xi Liang dan Jie Xuanlong. Orang tua itu masih dalam tahap kultivasi yang mendalam, mungkin ia telah melakukan kultivasi tertutup selama lebih dari 1 tahun. Energi spiritual yang dipancarkan oleh tubuh tua orang tua itu sangat kuat, lebih kuat dari Xi Liang maupun Jie Xuanlong. Tian Lei masih memperhatikan orang tua itu dan mencoba mendekatinya untuk melihat wajah aslinya karena ia merasa familiar dengan aura orang tua tersebut. Tapi, saat kekuatan jiwanya melangkah lebih jauh, orang tua itu dengan perlahan membuka matanya dan melihat ke arah kekuatan jiwa Tian Lei yang seharusnya tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Mata orang tua itu memang tidak mendominasi, tapi tekanan yang diberikan olehnya luar biasa, hingga Tian Lei akhirnya melepaskan kekuatan jiwa tersebut. Siapa itu? Gumam pria tua tersebut. Tian Lei yang sedang duduk bersila dengan tenang akhirnya membuka matanya dengan nafas yang terengah-engah, seperti telah berlari sangat jauh. Keringatnya juga banyak, itu mengalir deras hingga hampir membasahi seluruh pakaiannya. Mungkin itu pengaruh dari tekanan yang diberikan oleh orang tua tadi. Tian Lei tersenyum setelah ia berhasil mengatur nafasnya untuk lebih teratur lagi. Orang tua itu, Zui Zhangli. Setelah aku mengalahkannya dulu, dia sampai berlutut untuk memintaku menjadi penerusnya. Tidak aku sangka, aku akan tertekan dengan 1 tatapan saja. Jika itu pertarungan di dalam ruang jiwa, aku mungkin bisa membunuhnya.
Tian Lei menghela nafasnya dan kembali menutup matanya untuk menggunakan kekuatan jiwanya sehingga ia bisa menyusuri wilayah lainnya. Ada puluhan puncak suci di wilayah dalam, jadi memerlukan beberapa waktu bagi Tian Lei untuk menemukan keberadaan Xie Ningxiang. Setelah cukup lama menyusuri puncak yang lainnya, Tian Lei akhirnya sampai di sebuah puncak dengan taman bunga dan sebuah pohon rindang di pinggirannya. Tian Lei kemudian melihat ke arah kediaman yang sangat mewah di sana dan mencoba masuk ke dalamnya. Di dalam kediaman itu, Tian Lei dapat melihat Xie Ningxiang masih bermeditasi. Energi dingin dari tubuh Xie Ningxiang sangatlah kuat. Itu setara dengan tingkat Mahayana bintang 3. Kekuatan jiwa Tian Lei yang berbentuk seperti tubuhnya sendiri samar-samar terlihat tersenyum. Gadis ini, dia benar-benar berlatih keras. Tian Lei terus memperhatikan pelatihan Xie Ningxiang sampai akhirnya dia tidak memperhatikan bahwa senja telah datang. Tian Lei dengan cepat mengembalikan kekuatan jiwanya dan tubuh aslinya membuka matanya. Lebih baik aku menunggu sebentar. Bertemu kekasih. Malam ini, suasana sepi saat sinar bulan menghiasi gelapnya malam. Bintang-bintang berkelap-kelip di angkasa, itu seperti melihat kawanan kunang-kunang dalam jumlah yang besar. Gadis cantik dengan matanya yang indah menatap langit penuh kerinduan, bayang-bayang di matanya memantulkan cahaya bintang yang berkelap-kelip. Kakinya yang lembut membantunya berdiri di hamparan rumput yang luas di bawah pohon rindang. Ia kemudian melangkah dengan lembut sebelum ia duduk di atas batu dengan nyaman di bawah pohon rindang. Gadis itu memainkan kakinya seperti sedang menari dengan senandung merdu keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan mendarat di ruang terbuka di belakang pohon rindang. Angin berhembus saat pemuda itu menempatkan kakinya di hamparan rumput. Pemuda itu berjalan mendekati gadis yang sedang bersenandung. Dia menatap tubuh ramping gadis itu dengan senyuman haru. "Ninger, apakah kau menikmati hidup yang baik selama 2 tahun ini?" Suara lembut dari pemuda itu terdengar ke telinga gadis yang ia panggil. Gadis yang dipanggil Ninger lalu berbalik dengan cepat setelah mendengar suara yang begitu ia rindukan. Setelah menatap pemuda tampan yang tersenyum ke arahnya, matanya terbuka sedikit lebih lebar dengan air mata haru yang sedikit demi sedikit keluar sebelum ia menghapusnya dengan telapak tangannya yang halus. "Kak Tian Lei." Suara lembut dari Xie Ningxiang terdengar setelah ia tersenyum manis. Tian Lei berjalan dengan pelan mendekati Xie Ningxiang yang sedang tersenyum manis dengan sedikit air mata yang masih menghiasi pelupuk matanya. Tian Lei sedikit membungkuk di depan Xie Ningxiang sebelum ia menggerakkan tangannya untuk menghapus air mata gadis yang ia cinta. "Kau benar-benar telah berusaha keras," ucap Tian Lei saat ia menghapus air mata Xie Ningxiang. Xie Ningxiang membukanya dan menatap wajah tampan Tian Lei. "Kak Tian Lei, ayo temani Ninger." Suara halus itu terucap lagi sebelum gadis yang berbicara kembali tersenyum. Tian Lei tersenyum. "Itulah alasan kenapa aku kemari." Tangan halus milik Xie Ningxiang akhirnya bergerak sebelum ia memegang tangan Tian Lei setelah ia mengangguk dengan senang. Tian Lei yang merasakan sentuhan tangan lembut Xie Ningxiang, akhirnya ikut mencengkeram tangan Xie Ningxiang dengan lembut dan menariknya berjalan menuju batu yang ditempati Xie Ningxiang tadi. Mereka duduk bermesraan di atas batu yang terbilang datar itu dan menatap ke arah langit,
bersama-sama menonton keindahan malam yang mungkin khusus ditujukan pada mereka. Tian Lei tiba-tiba berbisik dengan pelan setelah ia tersenyum. Apakah kau ingin mendengar petualangan yang aku lakukan selama 2 tahun ini? Xie Ningxiang sekali lagi mengangguk dengan pelan. Dia menggenggam tangan Tian Lei dan merasakan kehangatan yang melebihi sinar matahari. Tian Lei tersenyum dan mengelus rambut panjang dari Xie Ningxiang secara perlahan. Dia diam sejenak sebelum ia mulai berbicara tentang ceritanya selama ini. Dia secara perlahan menceritakan tentang semua peristiwa yang ia alami setelah Xie Ningxiang pergi. Ia menceritakan segala hal yang menurutnya baik untuk diceritakan, tapi ia menutupi bahwa ia telah bertemu dengan salah satu dari bawahan leluhurnya. Dari awal ia mengunjungi makam immortal, meninggalkan kediaman Tian, menolong kota teratai putih walau ia malu karena sempat berniat untuk pergi, menaklukkan keluarga Tang, memasuki alam peninggalan reruntuhan dunia kuno, menghajar Mo Zidao, membalaskan dendam keluarga Tian, menghancurkan wilayah luar lembah iblis yang mendominasi, membunuh Mo Zi, menghajar Tian Wei, sampai akhirnya ia hampir bertarung dengan Xue Li. Semua hal yang seru diceritakan oleh Tian Lei. Walaupun baginya itu biasa saja, tapi Xie Ningxiang terlihat begitu khawatir saat mendengarkan cerita darinya. Setelah semua cerita telah diceritakan oleh Tian Lei, Xie Ningxiang merasa hening dan menurunkan kepalanya hingga ia bersandar di bahu Tian Lei. Kak Tian Lei, aku yakin, tidak akan lama lagi, kamu pasti bisa menghancurkan sekte darah dan membunuh Tian Wei itu. Xie Ningxiang berbicara dengan lembut setelah beberapa saat keadaan hening. Walaupun itu lembut, tapi ia memberikan semangat di dalamnya. Jangan memanggilnya Tian Wei. Dia telah diusir dari keluarga Tian dan dengan inisiatifnya sendiri dia mengganti namanya dengan Mo Wei. Ia tidak layak mendapatkan nama Tian. Tian Lei terdengar agak kesal setelah mendengar kata Tian Wei. Tangan halus yang ramping milik Xie Ningxiang bergerak ke atas dan menyentuh pipi kanan Tian Lei, dengan lembut mengusapnya sebelum mengatakan kata-kata maaf yang lembut. Tian Lei tersenyum sebelum ia mendongak dan menatap indahnya langit di malam hari. "Yah, seperti kata-katamu tadi. Aku akan menghancurkan sekte darah. Tapi sebelum itu, aku juga harus melakukan beberapa waktu untuk pelatihan. Kak Tian Lei, kamu bisa berlatih di sini." Di puncak yang Ninger tempati ini merupakan puncak yang energi spiritualnya setara dengan milik para tetua senior. Xie Ningxiang dengan cepat menanggapi perkataan Tian Lei. Tian Lei tersenyum setelah ia mendengus dengan ringan. "Bukan itu maksudku. Aku akan melakukan pelatihan di luar. Aku tidak tahu berapa lama, tapi aku akan menjemputmu lagi saat waktunya tiba." Xie Ningxiang menunduk dengan sedih. "Tapi, bukankah Kak Tian Lei baru saja sampai di Sekte Naga Biru? Mengapa harus pergi lebih cepat?" Suara sedih terdengar dari Xie Ningxiang begitu lembut. Tian Lei mengelus rambut Xie Ningxiang. "Ninger, kekuatan dari sekte darah itu sangat misterius. Jie Longhuo bilang, bahwa mereka hanya cabang dengan kekuatan pusat yang disebut sebagai klan darah. Mereka mungkin memiliki kekuatan dengan tingkat sovereign yang banyak. Oleh karena itu, aku harus segera meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Dan itu semua untuk melindungi orang-orang yang aku sayang, salah satunya adalah kau."
Tian Lei mencubit hidung Xie Ningxiang setelah ia mengelus-elus kepala Xie Ningxiang. Xie Ningxiang tertunduk sejenak, ia mencoba berpikir jernih dan melihat ke arah Tian Lei dengan senyuman lagi. Baiklah. Ning'er akan menunggu Kak Tian Lei kembali. Sampai saat itu, Ning'er juga akan berlatih keras agar bisa membantu Kak Tian Lei untuk balas dendam. Tian Lei tersenyum. "Yah, terima kasih," ucapnya dan memeluk leher Xie Ningxiang, lalu kehangatan yang sangat memberikan rasa nyaman saling mereka salurkan saat itu. Xie Ningxiang dengan perasaan nyaman dan hangat yang ia rasakan saat ini melihat ke arah rembulan. "Kak Tian Lei," panggilnya dengan suara yang lemah. Tian Lei melihat ke arah Xie Ningxiang. "Ada apa?" ia bertanya dengan lembut. "Malam ini malam terakhir kita bertemu sebelum berpisah lagi. Apakah kakak bisa menemaniku sepanjang malam?" Xie Ningxiang berbicara penuh harapan. Tian Lei tersenyum sebelum ia menggeleng dan mengambil nafas panjang. "Baiklah. Apapun akan aku lakukan untuk Tuan Putri tercinta." Kedua insan itu kembali melihat ke arah langit untuk melihat pemandangan. Mereka terus berbincang untuk melepas kerinduan mereka selama ini. Malam ini, malam yang indah bagi mereka berdua. Malam ini, mereka menjadi kekasih yang saling mengadu cinta. Pegunungan awan suci. Keesokan harinya, matahari yang menyala terang turun menghangatkan seluruh daratan. Cahaya yang hangat itu menghiasi pagi di Sekte Naga Biru. Di puncak yang ditempati Xie Ningxiang, tempat Xie Ningxiang sedang tertidur bersandar di bawah pohon yang rindang. Ia hanya sendirian tanpa ada kehadiran dari Tian Lei. Mungkin ia telah diam-diam berangkat untuk memulai perjalanan di dunia luar. Saat cahaya matahari yang kuat telah menembus pertahanan kelopak mata Xie Ningxiang, ia akhirnya bangun. Xie Ningxiang membuka matanya dan mengusap-usap matanya sebelum ia merenggangkan kedua tangannya. Wajahnya begitu cerah. Itu memancarkan aura yang membahagiakan setelah ia mengingat kejadian menyenangkan tadi malam. Saat itu juga Xie Ningxiang tersadar, ia melihat ke arah samping kanan dan samping kirinya namun tidak menemukan keberadaan Tian Lei. Xie Ningxiang melihat ke arah kejauhan di hamparan awan, dan bergumam dengan suaranya yang begitu pelan. "Kak Tian Lei." Saat tangan kanannya bergerak, tangannya tak sengaja menyentuh sebuah benda yang halus namun keras. Xie Ningxiang melihat ke arah benda yang ia sentuh dan melihat sebuah botol pil dan sepucuk surat. Xie Ningxiang memalingkan pandangannya dari botol pil dan fokus melihat ke arah sepucuk surat. Ia meraih sepucuk surat itu dan membacanya dalam hati. "Ning'er, maafkan aku karena tidak pamit secara langsung padamu. Saat kau membaca surat ini, artinya aku telah berada di luar sekte ini. Aku harap kau tidak membenciku. Berlatihlah dengan baik di sana, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Bagaimanapun, melindungimu adalah tanggung jawabku." "Oh, iya. Botol pil yang ada di sebelahmu berisi 2 pil permata dewi yang bisa meningkatkan kultivasimu sebanyak 2 bintang. Ingatlah untuk menggunakannya. Jangan khawatirkan aku. Aku pasti akan baik-baik saja. Tunggulah aku, sampai waktunya tiba, aku akan menjemputmu dan memperlihatkan dunia yang sebenarnya." Setelah membaca surat itu, wajah cantik Xie Ningxiang akhirnya menunjukkan kesedihan. Ia kemudian melihat ke arah langit. "Kak Tian Lei,
Nginger akan berlatih keras agar tidak membebanimu. 3 hari kemudian, Tian Lei yang telah melakukan perjalanan selama 3 hari akhirnya sampai di tempat tujuannya yang pertama, yakni Pegunungan Awan Suci. Itu adalah salah satu dari 3 pegunungan terbesar dan terkaya aura di seluruh wilayah reruntuhan kuno. Ada 3 pegunungan hebat di wilayah reruntuhan kuno, yakni Pegunungan Awan Suci yang merupakan tujuan Tian Lei saat ini, Pegunungan Hantu Langit, dan Pegunungan Roh Hewan Buas yang merupakan tempat Xiao Bai melakukan pelatihan. Setiap pegunungan memiliki kekayaan aura yang luar biasa, tapi tidak bisa dibandingkan dengan puncak suci wilayah dalam Sekte Naga Biru. Jalan kecil di tengah hutan, jangkrik dan serangga lain berbunyi menghiasi sepinya hutan, pepohonannya rimbun dan dihiasi angin-angin yang berhembus pelan hingga menyejukkan suasana. Itu adalah salah satu jalan setapak untuk mencapai pedalaman hutan di Pegunungan Awan Suci, biasanya digunakan oleh murid-murid dari setiap kekuatan di wilayah reruntuhan kuno untuk masuk pedalaman hutan dan berlatih. Tian Lei kini sedang berjalan di sana, ia melihat ke arah kiri dan kanan dengan pedang langit naga lava yang tergantung di punggungnya. Ia memasang itu di punggungnya, agar ia memperoleh manfaat selama berjalan beberapa waktu ini, yakni agar kekuatan fisiknya bisa naik sedikit demi sedikit. Alasan Tian Lei memilih untuk menjadikan Pegunungan Awan Suci sebagai tujuan awal bukannya kedua pegunungan lainnya, itu karena dahulu Tian Lei sama sekali belum pernah memasuki pegunungan ini. Jadi, kemungkinan besar ada harta yang belum pernah ia dapatkan di pegunungan ini. Pada langkah tertentu, Tian Lei menghentikan langkahnya dan melihat ke arah hutan di sebelah kanannya. Tian Lei lalu memutuskan untuk keluar dari jalan dan masuk ke dalam hutan. Tian Lei dengan cepat berlari masuk ke dalam hutan, dan saat ia masih dalam keadaan berlari, Tian Lei merasakan bahaya dari belakangnya. Tian Lei berhenti dan berbalik, ia bisa melihat seekor harimau api sedang melompat ke arahnya. Tian Lei tersenyum. Harimau api tingkat 5. Lumayan, aku bisa merenggangkan otot setelah beberapa waktu tidak bertarung. Tian Lei dengan sangat cepat mengambil langkah yang tepat dan menghindari serangan dari harimau api. Harimau api mendarat dengan tangan kosong di tanah dan melihat ke arah Tian Lei dengan amarah. Groar! Lagi-lagi, harimau api melompat ke arah Tian Lei untuk menerkamnya. Tian Lei melipat kedua tangannya dan melompat dengan santai untuk menghindari serangan harimau api. Tian Lei yang masih ada di udara membuka lipatan tangannya dan melayangkan sebuah tinju kuat ke kepala harimau api. Buak! Harimau api dengan kepalanya yang telah hancur kini terkapar menyedihkan di atas tanah. Tian Lei melihat ke arah bagian bawah kepala harimau tersebut. Ia samar-samar melihat ada yang bercahaya di sana. Tian Lei dengan senyuman meraih benda bercahaya itu. Hehe, inti hewan buas tingkat 5, ini cukup berharga. Apalagi elemennya adalah api. Tian Lei dengan cepat menyimpan inti hewan buas itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tian Lei melihat ke arah semak-semak yang ada tidak jauh dari tempatnya saat ini. Ia tersenyum sebelum ia membuka mulutnya. Hei, keluarlah. Bukankah tidak enak bersembunyi di sana? Tian Lei berkata dengan santai. Kemudian, 2 orang pria dengan kekuatan tingkat Mahayana bintang 5 berjalan keluar dari dalam semak-semak tersebut. Aduh,
Bocah ini sepertinya memiliki pendengaran yang baik. Aku dan kau telah bersembunyi dengan sangat baik, dan dia dengan mudah menemukan kita. Seorang pria botak berbicara dengan wajah yang gembira. Hahaha, benar. Tapi apa yang bisa dilakukan bocah ini? Walaupun dia dari Sekte Naga Biru, asal kita tidak membunuhnya, Sekte Naga Biru tidak akan bergerak. Pria kurus di sebelahnya juga berbicara. Bocah, lebih baik kau serahkan inti hewan buas tadi dan semua harta yang ada di cincin penyimpananmu. Kalau tidak, kami tidak segan-segan untuk mematahkan kakimu. Pria botak mengancam Tian Lei. Tian Lei yang awalnya duduk di depan kepala harimau api yang telah hancur akhirnya berdiri dan menatap ke arah kedua pria itu. Hanya Mahayana Bintang 5 dan berani mengancamku. Tian Lei berkata dengan maksud meremehkan. Tanpa pikir panjang, Tian Lei dengan cepat mengambil inisiatifnya untuk mengambil gerakan untuk yang pertama. Tian Lei memegang pedang langit naga lava dengan satu tangannya saja dan melesat menuju pria botak yang mengancamnya. Slash. Dengan gerakan yang cepat Tian Lei telah menebas kepala pria botak itu hingga membuat kepalanya terlepas. Sementara pria kurus yang ada di samping pria botak tadi langsung menggigil ketakutan. Tian Lei dengan tatapan yang tajam layaknya seorang pembunuh berantai, menatap pria kurus dengan tatapan mengerikan. Sekarang giliranmu. Ucap Tian Lei, ia melangkah secara perlahan menuju pria kurus dan menebas ke arah pria kurus itu. Tapi, saat energi tebasan pedangnya telah di tengah perjalanan, seseorang yang cukup kuat datang dan menahan serangan itu. Anak muda, bukankah tidak baik jika terlalu kejam? Ucap pria yang menghalangi langkah Tian Lei. Tian Lei menatap pria tersebut dan melihat kultivasinya hanya berada di tingkat immortal bintang 2. Siapa kau? Tian Lei dengan cepat bertanya. Aku adalah Feng Jia, wakil ketua dari geng Feng Long dari desa Huajia. Dia adalah anak buahku, aku berharap kau memberikan belas kasihan dan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, kau telah membunuh salah satu dari mereka. Pria tersebut mencoba tawar-menawar dengan Tian Lei. Tian Lei berpikir sejenak, dalam pikirannya saat ini mungkin lebih baik baginya untuk tidak membuat lebih banyak musuh sebelum ia menghancurkan sekte darah dan membunuh Mo Wei. Tian Lei menghela nafasnya. Baiklah, aku akan memaafkan kalian. Tapi, jika kalian berani mencari masalah denganku lagi, maka jangan salahkan aku menghancurkan seluruh geng Feng Long kalian. Ucap Tian Lei dan ia melangkahkan kakinya untuk pergi dari tempat tersebut. Musuh baru dan tempat pelatihan yang cocok. Tunggu. Suara seorang pemuda terdengar lantang saat Tian Lei telah berjalan puluhan langkah. Tian membalikkan badannya dan melihat sekelompok orang dengan menaiki kuda. Mereka sepertinya dipimpin oleh pemuda yang menahan kepergian Tian Lei tadi. Ada apa? Tian Lei bertanya dengan nada tak sedap. Kau telah membunuh salah satu dari kami. Tentu saja kau harus membayarnya. Jika kau memberikan seluruh harta di cincin penyimpananmu, maka aku akan menganggap masalah ini selesai. Ucap pemuda itu dengan keberanian yang besar, mungkin karena kultivasi Tian Lei tidak dapat ia lihat dan ada dua orang immortal bintang 2 yang mengawalnya. Feng Xian, lebih baik kita akhiri masalah ini. Tidak baik kita membuat musuh sebelum menemukan keberadaan Raja Harimau Ungu bersayap.
Feng Jia dengan cepat membuat gerakan. Paman, tenanglah. Dia hanyalah bocah. Asal kita tidak membunuhnya, maka Sekte Naga Biru tidak akan bergerak. Ucap pemuda yang dipanggil Feng Xian. Tapi, dia itu bisa dikatakan setara denganku. Mohon jangan gegabah. Ayahmu pasti akan marah besar jika kita gagal menemukan letak kristal Yuan Ungu. Feng Jia masih mencoba meyakinkan. Paman, walau kau mengatakan dia setara denganmu, aku masih tidak takut. Kita memiliki 3 kultivator immortal. Jadi, jangan khawatir. Feng Jia menghela nafas pasrah. Baiklah. Aku akan membiarkanmu untuk saat ini. Feng Xian mengarahkan pandangannya ke arah Tian Lei. Hei bocah. Apakah kau tidak mendengar kata-kataku tadi? Cepat serahkan cincin penyimpananmu padaku dan aku akan membiarkanmu pergi. Tian Lei acuh tak acuh melihat ke arah Feng Xian. Orang-orang yang membuat masalah denganku semuanya benar-benar tidak takut mati. Apakah itu kemampuan dari orang lemah? Apa katamu? Feng Xian terlihat marah. Tian Lei tersenyum. Tidak ada. Kalian majulah bersama-sama, aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni kalian. Ucap Tian Lei. Baiklah, sesuai keinginanmu. Semuanya. Serang. Feng Xian berteriak keras saat mengeluarkan kalimat terakhirnya. Semua pasukan melompat dari atas kuda termasuk 2 orang kultivator immortal. Semua orang dengan semangat menuju ke arah Tian Lei. Kecuali Feng Xian yang masih ada di kudanya dan Feng Jia yang tidak mau membuat masalah. Tian melihat ke arah kelompok semut yang berlarian ke arahnya. Ia mengeluarkan senyuman sebelum ia memegang dengan erat pedang langit naga lava miliknya. Tian Lei kemudian dengan sangat cepat menghilang dari tempatnya, dan melesat menuju kelompok orang yang hendak mengeksekusinya. Tian Lei melakukan gerakan yang sangat cepat, dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain tanpa sepengetahuan musuhnya dan darah terus beterbangan menghiasi langkahnya yang cepat. Setelah beberapa detik melakukan gerakan kilat, Tian Lei akhirnya berhenti dan melihat ke arah belakangnya. Tepatnya, ia melihat ke arah mayat-mayat musuh yang baru saja ia bantai. Tian Lei tersenyum sinis. Hanya sekelompok semut dan berani melawanku. Benar-benar bodoh. Ucapnya dan melihat ke arah Feng Xian. Tubuh Feng Xian kini telah bergetar hebat karena ketakutan dengan aksi yang baru saja Tian Lei tunjukkan di depan matanya. Tian Lei menatap tajam Feng Xian dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah Feng Xian yang tak jauh dari tempatnya. Bam! Seperti sebuah pistol yang melepaskan pelurunya, jari telunjuk Tian Lei mengeluarkan tembakan energi spiritual yang kuat dan membuat kepala Feng Xian hancur lebur. Itu lebih parah dari hancurnya kepala harimau api tadi. Tian Lei berjalan perlahan menuju ke tempat Feng Jia yang terlihat menggigil ketakutan juga, sama seperti Feng Xian tadi. Tian Lei meletakkan telapak tangannya ke arah pundak Feng Jia. Aku tidak memiliki masalah denganmu. Kau juga tidak mau membuat masalah denganku. Jadi, aku tidak akan membunuhmu. Entah kau akan menjadi musuhku di masa depan atau tetap diam, aku tidak peduli. Ucap Tian Lei, ia terus berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Sudah 3 jam Tian Lei berjalan memasuki hutan setelah ia berurusan dengan semut-semut tadi. Ia terus masuk ke pedalaman hutan untuk menuju ke pusat pegunungan awan suci.
Dalam perjalanannya ini, Tian Lei telah bertemu dengan beberapa hewan buas yang berada di tingkat 5 bahkan tingkat 6. Walau ia kabur dari beberapa hewan buas tingkat 6 peringkat menengah, karena tak mau berurusan dengan hal yang sulit dulu. Walau telah berurusan dengan beberapa hewan buas tingkat tinggi, tapi Tian Lei belum mendapatkan satupun inti hewan buas, selain inti hewan buas milik harimau api. Di setiap langkah kakinya, Tian Lei terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari tempat pelatihan yang baik untuk dirinya. Ya, tujuan Tian Lei adakah mencari pusat dari sumber energi spiritual di pegunungan awan suci. Namun, ia belum mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat Tian Lei masih berjalan dan fokus menyebarkan kekuatan jiwanya, Tian Lei merasa dingin di belakangnya. Ia lalu melirik ke belakang dan melihat seekor kera salju sedang melompat ke arahnya. Kera salju itu merupakan hewan buas tingkat 5 peringkat tinggi dengan pertahanan yang setara dengan hewan buas tingkat 6. Tian Lei dengan kecepatan yang menyamai kilat bergerak dengan sangat cepat dan berhasil menghindari serangan dari kera salju. Groar! Kera salju meraung keras saat ia gagal melukai Tian Lei. Tian Lei dengan matanya yang berubah menjadi ungu karena sedang menggunakan kekuatan jiwa yang besar melihat ke arah kera salju dengan tajam. Maaf saja, aku tidak mau berlama-lama. Tian Lei mengarahkan telapak tangannya yang terbuka lebar ke arah kera salju. Ledakan petir. Bom. Dengan tembakan energi petir yang kuat Tian Lei berhasil meledakkan tubuh kera salju dengan satu serangan. Mata Tian Lei tiba-tiba mengeluarkan sorotan mata yang tajam. Ia melihat ke arah suatu tempat dan samar-samar mendengar suara derasnya arus air terjun. Tian Lei mengarahkan kekuatan jiwanya ke air terjun tersebut untuk menyelidiki, karena biasanya pusat dari sumber energi spiritual di suatu pegunungan adalah tempat yang tinggi, dan yang paling utama adalah air terjun. Setelah berhasil mengkonfirmasi keberadaan air terjun yang ia maksud, Tian Lei menghilang dari tempatnya dan hanya menyisakan hembusan angin yang menggoyangkan rumput di sekitarnya. Dengan gesit dan kecepatan yang tinggi, Tian Lei melewati setiap lapisan cabang setiap pohon di jalan yang ia lewati. Setelah melakukan lompatan demi lompatan yang cepat, Tian Lei akhirnya dengan jelas dapat mendengar suara gemuruh dari air terjun. Saat pohon terakhir telah dilewati, Tian Lei akhirnya telah keluar dari hutan. Tian Lei menghentikan langkahnya dan mengambil nafas panjang sebelum ia menghembuskannya lagi. Di depannya saat ini, Tian Lei dapat melihat sebuah air terjun yang besar. Itu juga sangat indah, dihiasi oleh pelangi-pelangi kecil di bagian atasnya. Walaupun itu tidak memiliki gua di sekitarnya, tapi itu tetaplah tempat pelatihan yang terbaik menurut Tian Lei, ya setidaknya untuk saat ini. Tian Lei tersenyum. Aura di sini sangat kaya. Tidak salah lagi, ini adalah sumber energi pegunungan awan suci. Tian Lei berkata sebelum ia menghirup udara segar di sana untuk yang kesekian kalinya. Tian melihat sebuah batu yang cukup datar dengan permukaan yang lebar, di bawah sebuah pohon yang rindang di pinggiran sungai, aliran dari air terjun. Tian Lei berjalan ke sana, ia meletakkan pedang beratnya dan menyandarkannya ke batu. Tian Lei duduk di atas batu dengan posisi bersila. Tian Lei menutup matanya dan memulai bermeditasi untuk mengembalikan energi yang telah terkuras untuk ia bisa sampai di tempat yang sekarang. Tian Lei diam dalam keheningan yang sangat menenangkan.
Nafasnya kini jadi lebih teratur dan lembut. Energi spiritual yang sangat murni memasuki tubuh Tianlei dengan sukarela dan mengganti kekosongan energi yang hilang dari tubuh Tianlei. Setelah beberapa saat, Tianlei membuka matanya dan menghela nafas dengan lembut. Ia melihat ke arah air terjun yang kuat namun memiliki aura yang menyenangkan di depannya. Aura di sini benar-benar sangat kuat dan murni. Mungkin tidak butuh 1 bulan untuk mencapai bintang 7. Tianlei lalu melihat ke arah pohon rindang yang berada di dekatnya. Mungkin lebih baik aku membuat tempat tinggal sementara, ucapnya. Tianlei lalu pergi mengambil dahan-dahan pohon yang menurutnya cocok untuk dijadikan sebagai tiang untuk mendirikan atap. Setelah mengambil dahan-dahan yang cukup, Tianlei menggali beberapa lubang di bawah pohon tadi dan menempatkan beberapa dahan yang ia dapatkan tadi di sana hingga mereka dapat berdiri kokoh. Setelah tiang-tiang dari dahan pohon telah berdiri kokoh, Tianlei mengeluarkan sebuah kain yang sangat tahan terhadap air. Itu biasanya digunakan oleh para pedagang sebagai atap dari lapak-lapak mereka, atau untuk atap dari kereta kuda yang sederhana. Tianlei memasangkan kain itu di tiang-tiang yang ia buat untuk dijadikan sebagai atap. Setelah selesai, Tianlei lalu menempatkan sebuah kain yang hangat dan lembut tepat di bawah pohon besar yang rindang tadi untuk ia jadikan sebagai tempat tidurnya. Tianlei menepuk-nepuk tangannya yang kotor hingga kembali bersih sambil melihat rumah sementaranya yang sederhana. Hehe, walaupun tidak bagus, tapi ini terlihat cukup nyaman, ucapnya dengan bangga. Pelatihan. 3 hari kemudian. Sinar matahari sama dengan hari-hari yang sebelumnya. Ia mengeluarkan sinar hangat yang menghangatkan dataran. Air terjun yang ditemukan Tianlei tempo hari mengeluarkan percikan-percikan air yang kecil hingga diterpa oleh sinar matahari sampai terbentuklah pelangi yang cantik yang menghiasi tempat tersebut. Di hamparan derasnya air, berdirilah sebuah batang kayu dengan kokoh. Di atas batang kayu itu, Tianlei telah berdiri dengan 1 kaki untuk melatih keseimbangannya hingga ia bisa mengontrol kecepatannya dengan baik. Tianlei telah melakukan hal ini dari pagi sekali. Dulu ia juga sering melakukan hal ini dengan tujuan yang sama. Sembari menguatkan keseimbangannya, Tianlei juga memainkan pedangnya agar ia lebih baik dalam menggunakan pedang langit naga lava. Tianlei lalu melihat ke arah derasnya air dan tersenyum. Ia mengambil ancang-ancang dengan pedang di tangan kanannya. Ia kini seperti dengan menunggu sesuatu yang akan datang dari dalam sungai yang mengalir deras. Biur. Seekor ikan raksasa yang sering disebut sebagai ikan perak melompat naik ke atas hendak melewati batang pohon yang tinggi milik Tianlei. Dia mungkin berniat untuk memakan Tianlei hidup-hidup. Tianlei tersenyum. Kau benar-benar datang di saat yang tepat. Aku benar-benar kelaparan. Tianlei ikut melompat ke arah ikan perak dan menebas sisik ikan yang keras dengan sangat mudah. Slash. Ikan perak yang terkenal dengan sisik peraknya yang kuat terbelah menjadi 2 hanya dengan 1 tebasan dari Tianlei. Tianlei melompat turun dari batang pohon dan bergegas menuju ikan perak yang telah terbelah menjadi 2. Tianlei dengan cepat mengolah daging-daging yang ada di tubuh ikan perak untuk ia panggang dan dijadikan sarapannya hari ini. Setelah daging yang akan ia panggang telah siap, Tianlei mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun dekat dengan rumah sederhana miliknya. Tianlei segera membuat tempat memanggang dari kayu dan memanggang daging ikan perak.
Sembari menunggu ikannya matang, Tianlei menebarkan bumbu-bumbu yang telah ia beli sebelum memasuki pegunungan awan suci ke daging yang sedang ia panggang. Beberapa saat kemudian, daging panggang milik Tianlei akhirnya telah matang dan Tianlei memakannya dengan senang hati. Mungkin aku harus melakukan pelatihan fisik sembari aku berlatih untuk mencapai bintang 7. Tianlei berucap saat ia sedang memakan makanannya. Setelah ia selesai dengan makanannya, Tianlei mengeluarkan bahan-bahan herbal dari dalam cincin penyimpanannya dan mulai membuat sebuah pil untuk membantu pelatihannya hari ini. Tianlei berniat membuat pil Bistil. Itu adalah pil yang sangat berguna untuk meningkatkan seekor hewan buas. Dan pastinya akan menarik perhatian hewan buas yang ada di sekitar Tianlei. Setelah bahan-bahan telah ia keluarkan, Tianlei memulai pemurnian pil dengan santai. Setelah beberapa saat, pil Bistil yang dibuat oleh Tianlei akhirnya selesai dibuat dan Tianlei menggenggamnya tanpa memasukkannya ke dalam botol pil. Karena memang itu tidak akan berguna untuk peningkatannya, jadi untuk apa memperlakukannya dengan baik. Tianlei dengan cepat menghilang dari tempatnya dan kembali masuk ke dalam jajaran pohon-pohon untuk mencari tempat pertarungan yang nyaman baginya, seperti tempat terbuka. Setelah lama ia menggunakan langkah kakinya yang cepat, Tianlei akhirnya berhenti di sebuah pohon yang besar. Di depannya, ia dapat melihat sebuah padang rumput atau area terbuka yang tidak terlalu besar. Tapi, sangatlah cocok untuknya melakukan pertarungan. Tianlei menjongkokkan tubuhnya dan melompat dengan tinggi seperti pertekan yang telah ditekan lama, ia kemudian mendarat di tengah-tengah lapangan terbuka. Tianlei melihat ke sekelilingnya lalu duduk bersila di atas hamparan rumput. Ia membuka telapak tangannya dan membuat pil Bistil melayang dengan pancaran aura yang kuat. Aura yang dipancarkan pil Bistil begitu mempesona, itu juga memiliki aroma yang harum, tapi hanya berguna bagi hewan-hewan buas saja. Tianlei menutup matanya. Ia memutuskan untuk bermeditasi terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan tamu yang ia inginkan. Setelah 1 jam, Tianlei akhirnya membuka matanya dan melihat puluhan hewan buas dengan jenis yang berbeda-beda telah berkumpul di sekelilingnya. Tianlei tersenyum, ia menggunakan pedang langit naga lava untuk menopang dirinya untuk berdiri. Tianlei lalu mengusap-usap bagian pakaiannya yang kotor saat ia duduk tadi dan kembali melihat ke arah tamu-tamu yang telah datang. Tianlei dengan cepat menangkap pil Bistil yang melayang di depannya dan membuat para hewan buas terlihat marah. Itu seperti mereka merasa bahwa barang milik mereka telah dicuri. Hewan-hewan buas itu dengan inisiatifnya sendiri maju ke arah Tianlei. Sementara Tianlei, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul di depan hewan buas di dekatnya. Tianlei dengan secepat kilat menebaskan pedangnya dengan kuat hingga hewan buas di depannya akhirnya tumbang. Tianlei kembali menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan satu persatu dari semua hewan buas yang mengepungnya. Tianlei dengan gerakan kilatnya menghilang dan muncul di tempat-tempat yang berbeda sembari menumbangkan setiap hewan buas yang ia lewati. Tianlei membuka telapak tangannya dan mengeluarkan teratai dengan satu lingkaran arai kecil saja. Ia melemparkan teratai itu ke arah hewan-hewan buas di depannya dan mengambil inisiatif untuk melompat mundur. Bom! Dengan kekuatan ledakan yang hebat, teratai penghancur akhirnya meledakkan semua hewan buas di sekitarnya dan hanya menyisakan beberapa hewan buas.
Tian Lei dengan cepat memajukan langkahnya dan melesat ke arah hewan-hewan buas yang masih tersisa. Slash. Slash. Beberapa tebasan pedang Tian Lei lepaskan dalam satu waktu dan berhasil memisahkan kepala dari hewan-hewan buas yang tersisa dari tubuh mereka. Tian Lei melihat ke arah mayat-mayat hewan buas di sekitarnya dan mengambil beberapa inti hewan buas yang ada di sana. Dari puluhan hewan buas yang ia lawan, ia hanya mendapatkan 6 inti hewan buas saja, tapi semuanya adalah tingkat 5. Aku akan mengumpulkan inti hewan buas dengan elemen api dan petir. Saat sudah terkumpul, lakukan di satu waktu untuk menembus bintang 7. Gelombang air terjun yang sangat dahsyat menghantam tubuh Tian Lei yang sedang duduk bersila di bawahnya. Tian Lei dengan pasrah menerima hantaman air terjun itu. Selama 2 minggu ini, ia telah melatih kekuatan fisiknya dengan berkeliling hutan dengan beban yang berat, melawan kawanan hewan buas dan menahan hantaman derasnya air terjun. Pada saat ini, energi spiritual Tian Lei mengalir deras di dalam tubuhnya. Karena pelatihan terhadap tubuhnya, energi spiritual di dalam tubuh Tian Lei juga ikut menguat. Ia sekarang tidak jauh dari Mahayana bintang 7. Tian Lei membuka matanya. Ia kemudian melompat dari hantaman derasnya arus air terjun. Sudah saatnya, ucapnya. Ia melihat ke arah cincin penyimpanannya dan mengeluarkan puluhan inti hewan buas yang hampir semuanya adalah elemen api dan sisanya adalah elemen petir. Tian Lei membawa puluhan inti hewan buas itu ke atas batu datar dekat dengan kediamannya. Ia duduk bersila menghadap ke tumpukan inti hewan buas dan mengambil sikap bermeditasi. Di dada Tian Lei kini muncul pusaran berwarna hitam yang merupakan segel kegelapan tanpa batas. Ia mulai menyerap semua esensi yang ada di dalam inti hewan buas di depannya. Semua esensi elemen api dan elemen petir itu akhirnya berubah menjadi energi spiritual yang kuat dan terus masuk ke dalam dantian Tian Lei. Energi spiritual dalam tubuh Tian Lei terus berputar dan mengalir dengan deras layaknya air terjun yang telah menimpa Tian Lei tadi. Semakin lama, energi spiritual dalam diri Tian Lei benar-benar semakin kuat. Ia kemudian membuka matanya dan energi spiritual dalam tubuhnya seketika meluap dengan kuat. Luapan energi spiritual itu sangat kuat, terlebih lagi saat inti hewan buas di depan Tian Lei telah habis terserap dan menyisakan kristal-kristal kosong saja. Luapan energi itu menjadi begitu kuat dan akhirnya menjadi normal kembali. Tian Lei membuka matanya dengan senyum bahagia. Akhirnya menembus bintang 7. Ucapnya dengan semangat. Episode sebelumnya. Musuh baru dan tempat pelatihan yang cocok. Episode berikutnya. Raja Harimau Ungu bersayap.